Bapak Ibu sekalian, bahwa tahap 2 ini memang sudah diatur di surat BKN bahwa ada tahap 1, tahap 2. Dulu yang kita perkirakan CPNS dan P3K memilih itu perkiraan kita bareng ternyata berbeda, P3K juga dipisah berbeda. Yang P3K yang tahap 1 sudah kita lakukan kemarin. Kawan-kawan, jadi yang pertama, pasti kemudian muncul pertanyaan bahwa tahap 1 dan tahap 2 itu formasinya sama atau tidak gitu. Ya, itu saya jawab dulu biar nanti clear ya. Jadi tahap 1 dan tahap 2 prinsipnya formasinya sama. Pengumuman tahap 2 itu formasinya yaitu tidak berbeda. Ya, tidak berbeda. Nah, dari formasi itu maka memang kemudian tahap 1 yang digunakan untuk kawan-kawan yang terdata dalam pangkalan database BKN. Tahap 2 digunakan untuk kawan-kawan yang tidak terdata di pangkalan data BKN tetapi punya masa kerja minimal 2 tahun sampai dengan hari ini, hari pendaftaran secara terus-menerus gitu ya, 2 tahun ya. Oleh karena itu pintunya berbeda. Kemudian kemarin juga muncul Pak yang sudah daftar tahap 1 tidak diterima, kalau tidak lolos administrasi bisa nggak daftar tahap 2? Tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena memang pintunya sudah berbeda. Bagaimana Pak kalau yang tahap 1 tidak daftar? Karena ada beberapa kawan yang tidak sesuai dengan passionnya sehingga tidak daftar di tahap 1. Ya sudah, kesempatannya sudah hilang untuk mendaftar. Karena tahap kedua hanya digunakan untuk kawan-kawan yang tidak tercantum dalam database BKN dan punya masa kerja lebih dari 2 tahun secara berturut-turut sampai dengan tanggal pendaftaran. Ya. Terus bagaimana Pak yang tidak yang kurang dari 2 tahun? Yang kurang dari 2 tahun otomatis sampai hari ini tidak bisa mendaftar. Saya katakan tidak bisa mendaftar sampai hari ini. Nggak tahu kalau besok pagi ada kebijakan lain ya yang muncul belakangan, nggak tahu gitu ya. Tuh, jadi itu alokasinya. Kemudian pengalaman kemarin yang paling penting. Saya katakan di sosialisasi kemarin harus lulus administrasi gitu ya. Kenapa kami menekankan untuk lulus administrasi? Karena kalau sudah lulus administrasi, yang bersangkutan punya hak untuk ikut tes kompetensi. Kenapa harus tes kompetensi walaupun tidak bisa masuk mengisi formasi? Karena ketentuan Menpan bahwa non-ASN yang mengikuti seluruh tahapan seleksi, maka dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Ya. Artinya kalau tidak lolos seleksi administrasi berarti dia tidak mengikuti seluruh karena seluruh itu sampai tahapan tes kompetensi. Ya, kompetensi itu. Jadi itu kenapa kemudian tahap kedua formasinya sama. Terus saya harus daftar mana Pak? Ya daftar sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan formasi yang ada. Ya, jadi harus lulus seleksi administrasi untuk bisa masuk ke dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Walaupun sampai hari ini P3 paruh waktu itu seperti apa ya, ya kami belum bisa jawab sampai hari ini belum ada petunjuk teknis yang jelas. Tapi yang jelas ASN itu hanya ada dua, yang satu PNS, yang satu P3K. Tidak ada nama lain. Tidak ada pegawai kontrak, tidak ada pegawai apapun. Namanya hanya ada dua itu. Nah, muncul P3K paruh waktu, itu bagian dari P3K. Ya, itu. Yang paling penting satu, formasinya apa ya? Formasinya sama dengan formasi kemarin. Kalau kawan-kawan ingin lihat, Pak, masih ada sisa formasi atau tidak yang tidak terisi di tahap 1? Ada. Bisa lihat pengumuman pasca sanggah kemarin. Jadi pengumuman masa sanggah itu sudah bisa dilihat formasi ini ada isinya atau tidak, formasi ini ada isinya. Tetapi saya pesan, jangan mengejar formasi yang kosong kalau karena belum tentu sesuai dengan latar belakang pendidikan yang panjenengan miliki. Daftarlah sesuai latar belakang pendidikan, daftarlah sesuai apa formasi yang ada. Jangan kemudian daftar di formasi yang kosong. Kemudian ternyata pendidikannya tidak masuk. Kecuali kalau memang dibuka S1 semua jurusan, D3 semua jurusan. Nah, silahkan daftar di situ. Ya, daftar situ. Itu formasi. Kemudian yang kedua, yang penting lagi,
Pengalaman yang kemarin, pengalaman kemarin yang tidak lolos administrasi, kemudian diberikan masa sanggah, kemudian di masa sanggah itu ada yang lolos lagi, ya, ada yang kita loloskan. Ya. Satu, surat lamaran dan surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Di pengumuman kan sudah ada formatnya, tinggal ngisi dan memberikan tanggal. Ya, jangan kemudian membuat lamaran tersendiri, jangan membuat surat pernyataan sendiri. Itu yang pertama. Kemudian di pengumuman itu ada kalimat wajib scan ijazah asli, wajib scan transkrip asli, gitu ya. Ada kata aslinya yang diupload fotokopi. Nah, ini nggak bisa, karena memang aturannya sudah begitu. Kecuali yang ijazah asli yang pakai emboss, capnya tidak kelihatan pada saat di-scan. Oh, ternyata ijazahnya capnya memang pakai emboss, jadi nggak kelihatan warnanya di capnya itu. Ya, jadi transkrip, nilai, ijazah, fotokopi dan lain sebagainya yang di situ disebutkan asli, mohon yang asli yang diupload. Jangan yang fotokopi walaupun itu legalisir, tetap namanya fotokopi. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian ada yang scan transkrip tapi tidak lengkap. Ada transkrip semesteran, ada transkrip yang buntut tetok, ada transkrip yang kepalanya saja. Karena mungkin transkrip itu 2 lembar, ada 1 lembar belum selesai, bawahnya belum ada tanda tangan, ada. Ada yang tanda tangannya saja kelihatan IP-nya. Ada yang transkrip semester, gitu semester. Nah, transkrip itu adalah transkrip lengkap setelah panjenengan selesai sekian, misalnya S1 itu 160 SKS lengkap, kemudian kelihatan IP-nya, yang tanda tangan siapa, stempelnya ada atau enggak, dan lain sebagainya. Itu diperhatikan ya. Kemudian berikutnya, kualifikasi pendidikan tidak sesuai yang dipersyaratkan. Nah, ini fatal kalau sudah ini fatal ya. Formasinya pertanian, minta sarjana pertanian, tapi dia ngelamar pakai sarjana teknik sipil gitu ya. Itu fatal. Yang berikutnya adalah meterai yang digunakan. Nah, ini berkali-kali kami sampaikan bahwa satu meterai tidak bisa digunakan untuk lebih dari 1 kali pertanyaan. Jadi satu meterai satu surat. Kelihatan semua itu. Ya, jangan sampai satu meterai digunakan untuk beberapa dokumen itu ya. Kemudian dokumen yang diupload dalam kolom yang berbeda. Ini salah pintu. Hati-hati, makanya hati-hati. Kawan-kawan bekerja sama boleh, saling mengisi boleh, tapi pada saat ngupload teliti dulu sebelum diupload data panjenengan sendiri. Karena banyak sekali ini. Ada yang ngelamar di pemadam kebakaran, tapi dinasnya perdagangan koperasi dan UMKM. Nah, ini kan salah, salah, fatal, salah, fatal. Karena itu kurang edit saja. Itu jadi beberapa kesalahan yang pengalaman kemarin, sehingga saya tekankan sekali lagi yang berbeda adalah yang salah itu sebagian besar itu jangan diulangi di tahap kedua. Ya, tahap kedua. Kemudian apa yang berbeda tahap 1 dan tahap 2? Nggak ada yang berbeda. Nggak ada yang berbeda. Yang bedanya hanya database dan tidak, itu saja. Kalau guru ada guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar database Dapodik Kementerian Pendidikan, aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara berturut-turut di instansi di mana tempat mengajar dia mendaftar. Itu bedanya, ya. Kemudian lulusan PPG, lulusan terdaftar dan pangkalan data lulusan PPG Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Ya. Kemudian tenaga non ASN atau pegawai aktif bekerja instansi pemerintah Temanggung paling sedikit 2 tahun dalam jabatan pelaksana, jabatan fungsional, jenjang pemula, terampil dan ahli pertama paling sedikit 3 tahun. Nah, ini ada bedanya Pak, Bu. Ya, jadi kalau pelaksana itu 2 tahun, kalau kemudian eh, jabatan fungsional pemula terampil ahli pertama itu 2 tahun, yang 3 tahun adalah terus-menerus jabatan fungsional ahli muda. Ini ya, jadi nanti diperhatikan betul, dibaca betul pengumumannya itu. Pesan saya jangan sampai tidak lolos administrasi. Tidak lolos administrasi. Ya. Itu yang penting yang kedua. Kemudian biasanya muncul pertanyaan, Pak, ini formasinya kan sudah habis, sudah tidak ada. Pendidikan saya hanya bisa di formasi itu. Apakah saya harus daftar? Lah terserah jenengan. Kalau panjenengan pengen dipertimbangkan di P3K paruh waktu, ya daftar.
ikuti seluruh seleksi. Tapi kalau panjenengan tidak, ya nggak usah. Ya, nggak usah. Bagaimana kalau nggak usah atau diberhentikan? Tidak, kecuali jenengan mengundurkan diri. Pasti nanti akan diikat bekerja di pemerintah kabupaten dengan cara lain dalam tanda kutip. Bukan P3K, bukan P3K paruh waktu. Yang tidak daftar, yang daftar tapi tidak lolos, yang kurang dari 2 tahun, itu akan ditempuh bekerja di pemerintah kabupaten dengan cara lain dalam tanda kutip. Namanya bukan P3K, bukan P3K paruh waktu. Yang daftar lolos sudah masuk P3K, yang daftar mengikuti seluruh seleksi maka dipertimbangkan P3K paruh waktu. Yang daftar tidak lolos administrasi, yang tidak daftar, yang kurang dari 2 tahun itu yang dengan cara lain. Tuh. Kemudian terakhir saya sampaikan jadwal sebelum nanti disampaikan Mbak Mimin secara detail. Bapak Ibu sekalian, di pendaftaran itu kalau kemarin hanya 16 hari, tanggal 4 sampai tanggal 20 Oktober ya, yang tahap 1. Tahap 2 ini lama sekali ya. 17 November sampai 31 Desember. Jadi 1,5 bulan. 1,5 bulan. Waktunya panjang. Jangan sampai salah. Jangan tergesa-gesa. Ya. Kalau ragu-ragu silakan saja datang ke BKPSDM untuk tanya. Waktu pendaftaran yang kemarin hanya 16 hari, sekarang 1,5 bulan. 17 November sampai dengan 31 Desember. Nah, dan seterusnya tahap seleksi administrasi sampai dengan bulan 3 Februari, 1,5 bulan juga Januari dan Desember setengah tahun, 2 minggu di Desember dan eh, sampai Februari. Tetapi kalau jenengan daftarnya 31 Desember, kami juga belum bisa melakukan verifikasi di 16 Desember. Nah, sampai di akhirnya melampaui batas waktu ketentuan undang-undang usulan penetapan NIP 3K itu sampai dengan 31 Juli 2025. Ya. Itu dari sisi waktu dan yang penting-penting sudah saya sampaikan. Terakhir saya sampaikan upayakan untuk tetap lolos di administrasi karena kalau sudah lolos administrasi panjenengan punya hak untuk mengikuti seleksi kompetensi. Kalau sudah ikut seleksi kompetensi walaupun tidak lulus, tidak bisa ngisi formasi, maka panjenengan diperhitungkan atau dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu.